Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo doakan jamaah musala sakinah masuk surga satu. Kalau lai jadi orang takwa. Bagaimana? Pertama, jangan sombong. Kedua, jangan merusak. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la uluwan fil ard wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan tidak pula berbuat kerusakan. Sesungguhnya akibat kesudahan yang baik itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada dua yang harus kita jauhkan dalam ayat itu kalau kita ingin mendapatkan akhirat yang penuh kebahagiaan. Ada akhirat yang penuh kesengsaraan. Itu tidak saja di neraka, dimulai semenjak kita meninggal. Kesengsaraan yang akan didapatkan oleh manusia yang paling terakhir neraka itu dimulai ketika dia akan meninggal. Sebab kedatangan malaikat untuk mencabut roh manusia itu antara orang yang baik dengan orang yang jahat berbeda, walau malaikatnya malaikat yang sama. Kalau orang yang sombong lantas berbuat kerusakan pula, sudah sombong, timbul penyakit yang kedua, berbuat kerusakan, berlapis-lapis kesalahan dilakukannya. Tidak ada tobat dia. Tanya tu sudah tu aja sampai, bagaimana malaikat datang kepadanya? Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau lihat orang-orang yang durhaka, yang zalim itu didatangi oleh malaikat maut. Basitu aidihim. Dia kalau di Padang malambuian. Kalau adolo di kampung orang menyebut ditampeleng. Adolo orang menyebut celai ditampa. Ada bahasa lain digebuk. Itu. Jadi digebuk oleh malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau berani mengatakan perkataan yang tidak benar kepada Allah. Wa kuntum an ayatihi
tastakbirun, sedangkan engkau sombong dengan ayat-ayat Allah. Jadi judulnya sinan terakhir sombong. Jadi orang sombong dia akan berbuat kerusakan. Akhir hidupnya seperti itu. Kalau malaikat telah memberitakan keluarkan rohmu dipaksa, matinya dalam kehinaan, kira-kira lain selamatnya di kubur. Ketika orang memandian tu saja, air pemandian tu rasa timah di jalangan di badan. Cuma nyo ndak pandai memaki, lainnya aniang je. Begitu. Tak ada selamat terus. Di kubur sansaro, di padang mahsyar sebelum bertimbang sansaro. Jadi tempat di akhirat itu tetap ada yang bahagia, ada orang yang tersiksa. Siapa yang akan mendapatkan tempat yang penuh kebahagiaan itu? Orang-orang takwa. Ndaknya sabui di Allah orang Islam apa? Kalau orang Islam banyak apa? Pi orang Islam dan sampai ke derajat takwa tu ndak banyak. Siapa namanya tu Ustaz? Akulah jemaah Sakinah. Namanya saya Sakinah, orang nan tanang. Ya kan? Ndak banyak tingkah. Ya kan? Dek katanangnya sampai bapiciang matanya mendengar kaji. Itu. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Sakinah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi kita jauhkanlah diri dari sombong. Uluwa, orang nama ninggian diri. Nan jaleh nan tinggi itu Allah. Awakku manusia rendah, kenapa kita meninggikan diri? Jadi manusia tidak boleh memakai sifat-sifat Allah. Apalagi ditambah dengan berbuat kerusakan. Apa kerusakan itu, bapak-bapak? Banyak macamnya. Pertama, merusak diri. Orang merusak diri itu yang pertama, Pak. Orang tak mau berhenti merokok. Itu merusak diri. Bajunya tabuk, paru-paru tabuk, darah pakai namanya nikotin. Kemudian pembuluh darah menyampi. Sesudah tu bagi cincin, apanya bab tu dia inyo merusak diri. Apa-apa percaya ndak rokok kau bermanfaat? Amboi ndak, bab itu ndak ada orang majak bininya merokok doh. Misalnya laki merokok sana, dia sekolah merokok semua juda. Ada? Ndak ada Pak. Atau anak-anaknya, nak sekolah merokok jaya nak. Lihat doh. Ndak ada, malah marah dia melihat anaknya merokok. Berarti rokok tu merusak. Cuma ayahnya konan mada. Nya merokok je. Lai kana mu ustaz Pak, ndaknya dalam itu mempelajari balasannya. Ustaz bangko merokok jo itu je Ada lorinya caranya Pak. Ustaz Isardi. Ustaz lain membaca surah Ad-Dukhan. Baik, itu surah As-Su atau surah Kabui. Dari bumi konya jadian di Allah. Dari asok baguluang-guluang. Kalau orang tiak merokok tidak mempunyai kontribusi awak ke Allah. Itu alasan. Kemudian Ustaz tidak mengikuti fatwa ulama di Padang Panjang sampai tahun lalu. Tapi nan dilarang merokok itu kan orang sakit. Mau nak sakit lagi. Yang kedua produksi mengandung. Yang ketiga anak-anak. Namun ada kategori itu. Itu merusak diri. Pertama apa? Kemudian tidak mau tidur. Itu merusak diri je. Manga nyoba gadang. Tu sudah tarawih kau nyobai main domino. Apa-apa. Melaki makan perak siang. Sudah makan perak siang tidak kesuruh ada lalu saya jago ke 9 subuh lalu. Itu orang merusak dirinya je. Satu kali meninggalkan salat subuh sama dengan berzina dengan ibunya. Ya kan? Kalau padusi meninggal salat tu sama berzina jo ayahnya. Jangan main-main perkara salat.
Tidak ada gunanya kita berpuasa kalau tidak salat. Cola rumah di Bali nato dan paling rancak, kemudian platformnya kau namanya kini Sunda platform. Ikan di Bali itu, tapi rumah kau tidak bertonggak, tidak berpondasi, bisa? Tidak bisa. Iya kan? Pondasinya syahadat, tonggaknya salat. Baka menagaan tonggak kalau sandi tidak ada. Nyo bedanya rumah orang dahulu, jo rumah orang kini. Kalau rumah orang kini, sandinya tu dibuat dulu. Ya kan? Ada sabuknya pilin. Kalau di baso, pilin lah buat pilin rumah. Ada je orang menyebut, namanya tu. Pondasi. Kalau rumah dulu, orang rumah gaya orang dahulu, itu tidak ada dari tembok. Kayu itu ditabang ke rimbo, delo di orang kampung, akhirnya dari rimbo sampai tepi jalan. Kotoroyong orang dulu itu suko. Itu nyopai di tukang. Biar kayu itu bengkok-bengkok, ditagaannya ditonggak luruhnya. Nyo bengkok, jadi tonggak luruh itu hebat. Nyo tidak ada kuliah di Unan tu, teknik sipil, tidak ada. Tidak ada. Sudah nyopai tu nyopai lo rasuak jo pelancar, nyopasak jo kayu. Iya kan? Sudah tu dipasang paran. Kalau rasuak tu Pak, dia pasak kayu, kalau hari gampo Pak, nyo itu. Tu kena ada rumah kayu tanah runtuh ada gampo. Kan hebat orang dulu tu. Amanagaannya dia lo je tali bersama-sama. Tagak tonggak tu lah pakai paran, lah pakai rasuk, lah pakai pelancar. Baru sandinya sorongan di bawah batu data. Bang kau nak nyok kalian ustaznya rumah tu ringan nyok kayu. Dah ada beton. Diletakkan sebatu data di bawah tonggak. Jadi dahulu tonggak ditagaan dari sandi. Kalau dalam agama tidak mau itu. Arus sandi itu dulu nang kue. Hanya itulah dia syahadat, tauhid, akidah. Salat ko tiangnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kadang-kadangnya pandang leceh di orang salat ko Pak. Padahal itu komunikasi langsung dengan Allah. Itu disebut orang yang seperti itu oleh Allah sombong. Kenapa? Tidak mau menjatuhkan kaniangnya ke tanah. Kalau orang nan salat, tu merendahkan diri ke Allah. Kaniangnya tak cacah ke tanah. Tumiknya madok kate. Tinggi tumik dari kaniang ketika sujud. Jadi orang yang tidak pernah sujud tu sombong. Sombong kau tak ada elok akhirnya dah Pak. Bu, tak ada elok cik. Ya kan? Tak ada. Makanya kita harus merendahkan hati. Istilahnya dalam Islam tawaddu. Sebab Allah tu banyak menyediakan untuk awak fasilitas. Banyak. Serupa batang anau Pak nya sediakan di Allah kawak. Tu baguno sadonya. Ambo kalau mengaji ke puncak pato, ke balai tangah, ke lintau, tu minuman dak air mineral ke tak? Miro. Karena anau banyak sini. Apa ko anau ko ditanam murang? Indah. Nyo tumbuh seorang. Caliak dia pak batang anau tumbuh tak ragu ka ditanam gadang dak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanjik. Jadi asado anau nyo panjik di sigai. Kalau kini anau memanjik sigai. Iya kan? Artinya tu. Dahulu bapak-bapak banyak laki-laki nak mencari padusi. Kini banyak padusi mencari laki-laki. Indak sigai memanjik anau kini lah tu. Anau memanjik sigai. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, tumbuhnya ndak ditanam, gadangnya ndak dipupuk, barabui sigai nak memanjik.
batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Ado kelamai na meretek-retek dah. Asal masuk piriangnya itu saja. Tu dari sagu anau tu. Ada serak orang kerambi ada teh. Ya. Oh, kelamai gegek namanya. Ya. Alah habis sagunya tu dicampakkan orang batangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai juga kasau ke pagar narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganya ambil ke kalam, ijuknya lapih ke tali. Buah lama nironyo manih. Nama buahnya tu, atunya buah tap. Tu dari buah anau tu. Kok diabui niro tu menjadi saka. Di param itulah tua larasan menjadi cukup. Laikan amuah miang nan tumbuh di palapahnya. Paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh takik rang namokan. Jorabu mangkonyo itu. Kalau tak tiru ada awak batang anau tu berarti awak tawadu. Inyo ndak ingin di tempat rami tumbuh dah bu. Di tempat langang jadi jo. Di tanah tinggi nyo senang hati. Di gurun tanah lapuang inyo ndak pernah mau pe. Kok jatuh daunnya nan tua-tua tu ke bawah, indak jatuh ke para orang tumbuh belunggu di rumpunnya, indak mengaduh orang lain. Itu hidup anau. Jadi dia rendah hati. Karena rendah hati, semua yang ada di tubuhnya digunakan orang. Tapi kalau awak tinggi hati serupa kacang miang, lainnya dah kaya orang. Takut orang. Jangan. Makanya kita jangan sombong. Kemudian kata Allah, akibat atau kesudahan yang baik hanya untuk orang takwa. Apa takwa itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak, takwa itu takut ke Allah. Bukan takut ke makhluk Allah. Kalau akidah hendak tapik, Pak, takutnya ke makhluk Allah daripada ke Allah. Apa bang kau hendak lalu-lalu ke sinan, Pak? Sinan ada setan kepuuk. Joloknya nyorandah tu tambah tinggi nyorau awak. Itu cerita saja Pak, tak ada je itu. Iya kan? Kaum muslimin tak ada. Takutnya je makhluk daripada Khalik. Makhluk tu tak menentukan, Pak. Yang menentukan Khalik. Sebab dia yang berkuasa. Dia maha kuasa. Maka takutlah kita kepada Khalik. Orang pindah-pindah rumah di tepi laut, Bu, takut dia nya. Takut di tsunami, tak takut di Allah. Sampai kini lah banyak orang yang pindah tepi laut itu nya jual tanahnya sinan. Ya kan? Anan tsunami itu lah tiba. Alun tiba lah sejak 2009 gampol lah 2022 kini. Dah ada tsunami itu tiba kat sekali lah di Padang. Kalau ombak pailah kita pilawi ada tarui. Nan ombak tsunami itu ada tiba. Awak lah pindah tanah lah dijual sampai tinggal lah jauh. Nan kadi takui apa? Adalah Allah yang membuat tsunami itu. Allah yang membuat tsunami itu dan kita takui. Itu dan takwa. Orang yang menciptakan alam semesta ini, dia yang baik maupun yang buruk, dari dia itu asalnya, itu yang akan ditakuti. Itulah dia Khalik. Ya kan? Khalik itu harus didekati terus dengan ibadah. Jauhkan sombong, jangan berbuat kerusakan. Ada orang tidak merusak dirinya, tapi ya merusak lingkungan. Saruk-saruk rumah tangga aku hanya bungkus je plastik, tu cempak kau tanya. Itu pada dosa Bu. Aduh ibu melakukan itu, balah perangai lah. Batang air nalah di tembok tu kiri kanan nak dibuat jalan tu tak bagara piti negara tu dah. Dikorek lo dulu isinya ke dalam supaya
dalam. Batang harau lah barangkali itu dikorek. Sarok dicampaan ke dalam batang air merusak lingkungan. Tiba di muaro, nyonya tulak diombak balik ke pantai. Baguguk ungguk lah plastik di tepi pantai. Anyo awak nama anyuian. Iya kan? Jadi Allah dia siang sampai sampah tu sinan di lataan tu merusak lingkungan namanya. Atau apa nan jadi cukong kayu tu merusak lingkungan. Jadi ubahlah perangai lah kau tahu. Batabang hutan. Kalau hutan lah gundul bapak-bapak ibu-ibu, air hujan tak ada menahan lagi. Maka biko terjadi tanah longsor, terjadi banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan itu terjadi di darat dan di laut ulah tangan manusia. Orang hutan lah selama itu dalam rimbo adanya merusak hutan. Nah, jadi orang menabang hutan tu orang merusak lingkungan. Tak cie orang yang kekanai kalau banjir bandang tu Pak. Kok lai batu kadang-kadang saya nyui indak. Asa didorong rumah dek banjir bandang tu ndak ada. Tak timbun dek tanah gaca balunau tu. Atu karena hutan lah gun. Aduh yo orang nama rusak rumah tanggo. Tu pasat je nama. Asalnya sombong tu. Iya kan? Sagagah kau den. Tak kerapik den bini kat tiga je. Iya kan? Hanya tinggal sebini lama. Kau bini celek. Tu merusak rumah tangga. Sama nyo je minum air lawi. Sama diminum tambah awi. Kira bini muda kau jadi. Nyo selidiki sadonyo kekayaan awak. Iya kan? Akhirnya nyo kuras. Piti habis awak nyo usia. Pulang ke rumah bini tua. Iya kan? Ndaknya terima lo dia anak. Ya, labaranti kami kuliah de ayah gilo babini. Ndak ada pitih dia amal. Paina lah ayah ke sinan. Kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah, nyo tiru itik kok akhirnya nyo gulai jauh dorang. Ni kan? Itik tu kan dek menyiu-nyiu anak mengko digulai jauh orang. Nyo gae anak bujang, anak gadis. Dia anak kau ndak diabehan dulu. Itik kau kan ndak mau marah minta lu kau dah. Nyo sarayong ke induk ayam. Tanya oleh dapat ke induk ayam kau ndak percaya. Marah minta lu itik saja. Pasti induk ayam mengaku den je. Iya kan? Badan tambah gaek, berjalan ndak talok layangok sasak supaya hujan mati. Saya anak ndak mau mabehan kerana anak kau diniayo dulu dirusak. Atau pasonya dah biar orang juga lay jauh sen. Jangan merusak rumah merusak rumah tangga. Ustaz, mangko ambo tambah cele ustaz oto lamo iko oto kijang tinggi kepala, ya kan? Itu ndak kuat lari le ustaz, ya kan? Di pareso aye kaburatornya. Dituka olinya, jangan dipaloso oto tu. Ya kan? Kemudian di servis, catnya tu ditukar jo metalik. Oto kijang tahun 80-an yang tinggi kepala tu, itu indak karah tu dah bu. Basi tu mak. Ada cat jo metalik. Bisa jadi barang antiknya. Itu menukar oto panjang wah habis bitilnya. Ya kan? Dan cak oto lama kau sudah dirawat. Ya kan? Itu. Jadi merusak rumah tangga tu tidak rancak. Akhirnya tidak akan sampai kita kepada takwa. Kenapa? Yang kita kerjakan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dengan adanya kita saling komunikasi seperti itu, saling mengingatkan, saling apa namanya? Kok lupa mengingatkan tak kalau menjagoan. Mudah-mudahan nan lupa tu takana balik. Dan kita tetap menempuh jalan yang dibentangkan oleh Allah. Jalan itu dua. Ada jalan Allah, ada jalan setan. Kalau jalan setan ditampu, hendak surui-surui ke belakang. Nyuarahana di Allah ke sini.
Akhirnya tidak tampak jalan keluar lagi. Itulah yang disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo doakan jemaah musalla sakinah masuk surga satu. Kalau lai jadi orang takwa. Bagaimana? Pertama, jangan sombong. Kedua, jangan merusak. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang takwa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.